Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmawati dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum yang berjudul Identifikasi dan Klasifikasi Rayap untuk memenuhi tugas praktikum Teori Pengendalian Vektor dan Reservoir Penyakit semester 5 dan diampu oleh Ibu Iza Hanan Ningtyas. Tujuan dari dilakukan praktikum ini yaitu agar setiap mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan rayap yang ada di lingkungannya. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam praktikum ini yaitu menggunakan metode observasi secara langsung. Koloni rayap terdiri dari beberapa kasta, yaitu Kasta prajurit, kasta pekerja, dan terakhir yaitu kasta reproduktif. Setiap kasta memiliki bentuk fisik yang berbeda-beda disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Jumlah spesies rayap di dunia ini ada sekitar 2.648 yang digolongkan ke dalam 7 family dan 281 genus. Setiap kasta memiliki ciri-ciri yang beragam. Yang pertama, kasta pekerja. Kasta ini mempunyai warna tubuh yang pucat dengan sedikit kutikula dan menyerupai nimfa. Kasta pekerja tidak kurang dari 80 hingga 90% populasi dalam koloni. Peranan kasta ini adalah bekerja sebagai pencari makan, memberi makan ratu rayap, memberi sarang dan memindahkan makanan saat sedang terancam, serta melindungi dan memelihara ratu. Yang kedua, ada kasta prajurit. Kasta ini mempunyai ciri-ciri kepala yang besar dan penebalan yang nyata dengan peranan dalam koloni sebagai pelindung koloni terhadap gangguan dari luar. Kasta ini mempunyai mandible yang sangat besar yang digunakan sebagai senjata dalam mempertahankan koloni. Lalu kasta yang terakhir yaitu kasta reproduktif, merupakan individu-individu seksual yang terdiri dari betina yang bertugas bertelur dan jantan yang bertugas membuahi betina. Ukuran tubuh ratu mencapai 5 hingga 9 cm atau lebih. Kemudian, kasta ini memiliki mata yang tidak dimiliki oleh kasta pekerja dan kasta prajurit. Alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama adalah alat tulis, penggaris, tisu, sarung tangan, masker, pinset, wadah plastik, dan alkohol 70%. Lalu akan dilakukan proses pemindahan dari sarangnya ke tisu. Pemindahan dilakukan secara merata dari wadah sebelumnya hingga menyeluruh. Pengawetan dilakukan dengan cara tuangkan alkohol 70% ke dalam mangkuk plastik, lalu masukkan rayap yang sudah dipisahkan tadi. Lalu berikut ini adalah cara pengukuran rayap dengan hasil yaitu rayap ini termasuk famili Rhinothermitidae yang memiliki ciri-ciri ditemukan di bawah tanah dan kayu lembab. Ukuran tubuh kecil atau pekerja yaitu 4 mm dengan ukuran kepala 2 mm. Ukuran tubuh dewasa atau prajurit panjangnya kurang lebih 6 hingga 8 mm dengan ukuran kepala 4 mm. Bentuknya yang tidak bersayap berwarna sangat pucat, bentuk yang bersayap berwarna hitam. Rayap serdadu memiliki kepala berwarna coklat, terdapat ubun-ubun di bagian atas depan kepala. Contoh dari rayap ini yaitu Reticulitermes flappipes. Berikut ini adalah risiko kesehatan terhadap bahaya rayap, yaitu rayap mungkin menggigit dan menyengat tetapi lukanya tidak beracun. Rayap di rumah juga tidak diketahui membawa penyakit yang berbahaya bagi manusia. Namun, orang-orang yang tinggal di rumah yang menggunakan anti rayap mungkin menderita reaksi alergi atau bahkan serangan asma. Selain potensi bahaya kesehatan, yang ditimbulkan rayap juga dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan seperti merusak dokumen berharga, pondasi rumah, terutama rumah yang menggunakan pondasi kayu, serta dapat merusak furnitur kayu yang kita miliki di dalam rumah. Terdapat cara pengendalian rayap. Yang pertama, menggunakan kayu yang sudah diawetkan dengan bahan-bahan anti rayap. Kedua, membuat ventilasi di rumah. Ketiga, membuat benteng yang kuat terhadap rayap pada bagian fondasi rumah dengan cara menyamburkan dengan bahan pengawet anti rayap. Keempat, memperbaiki keramik atau pipa yang rusak. Kelima, menggunakan pengendalian yang ramah lingkungan seperti dengan pengumpanan dan pengendalian koloni dengan menggunakan insektisida penekan pertumbuhan rayap. Dan yang terakhir ada pengendalian secara kultur teknis, hayati, dan kimiawi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.